Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini Allah memberikan kita kesempatan untuk belajar, yaitu pelajaran sorob. Baik, Ustaz ingatkan lagi ya, bagi nama-nama yang remedial segera remedial. Remedialnya mengirimkan video dari halaman 30 Sulasi Mujarrad, lengkap dengan 12 sirah. Lengkap dengan itu yang kita ujian praktek kemarin. Iya. Yang ujian prakteknya itu, yang remedial itu juga. Berarti yang belum ujian praktek sekalian dia. Gitu maksudnya. Tapi apa? Ustadz nggak nerima di sini karena nggak ada waktu, kita mau belajar kan gitu. Jadi kirimkan video rekaman dengan menghafalkan tasrif Sulasi Mujarrad halaman 30 ya kan? Betul. Halaman 30. Nah, di sini. Yang di rumah, nampak yang di rumah? Halaman 30, mana dia? Itu dia halaman 30, wazan Sulasi Mujarrad. Jadi satu kolom, satu apa ini, tabel ini disetorkan. Ya, dari atas ke bawah ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Baru pola yang kedua, terus sampai dah. Nah, cara mengirim videonya, cara merekamnya adalah dengan memejamkan matanya kayak ini. Jangan gini, nanti dia nengok pula kan. Tutup matanya, tutup. Kalau enggak juga, maka maskernya naikkan ke atas seperti ini. Ya, supaya murni dia ujiannya. Jangan ya enggak tutup. Kalau enggak ada maskernya, matanya pejamkan. Ya. Besok terakhir. Ya. Besok pada pukul 23.00. Terakhir pengiriman remedial. Kalau dia nggak bisa ngirim, dia harus kasih, harus sampaikan ke Ustadz Japri. Ustadz, assalamualaikum. Ustadz, ana izin, kasih alasan kenapa dia nggak bisa ngirimkan. Yang penting ada malam itu dia ngasih alasan kenapa dia belum bisa mengirim video. Jadi yang di rumah jangan lupa itu, kalau dia nggak ada peduli berarti dia tidak mendengarkan rekaman video ini, kan gitu. Yang remedial kita ulang lagi ya. Yang remedial bukan praktek, tulisan. Kalau yang praktek yang belum, yang praktek yang belum, perhatikan.
Alif Samara. Ada? Hah? Satu. Arkan. Damian. Fatah. Ibrahim Muhammad. Fadil Kahiri. Faiz. Siagian. Zahron. Miftahul Zikra. Rizky Nanda. Hah? 7 deh. Rizky Nanda Apriza. Kenapa ada di sini? Adanya, antum nggak tahu. Antum lupa sama kan antum kan? Ini Rizky Nanda Afriza. Yang mana yang betul ini? Ini Rizky Nanda Afriza. Nanti yang di rumah dengarkan video ini, siapa namanya Rizky Nanda Afriza? Coba chat Ustadz. Betulkah dia lokal 7D? Ya. Nah, Rizky Nanda Afriza. Nah, itulah yang belum uji praktek. Yang belum ujian, yang belum remedial. Pertama Zaidan Badri. Yang remet sorop ya, yang belum ya. Yang apa? Tulisan. Mibdalur Rahman, Syatir ada. Fakhri Akbar. Faiz Saparos. Muhammad Rozan. Muhammad Zahron. Alif Samara. Miftahul Zikra. Dia lagi belum. Praktek belum, tulisan pun remedial. Kemudian Damian. Mahlil Uzair. Remedialnya belum ya? Belum kan? Muhammad Zaki Al-Hafiz. Belum. Fadil Khairi. Fadil Khairi Arahab. Fata Emper Dede. Siapa yang udah ngirim video rekaman? Belum ada kan? Belum ya? Baik, jadi terakhir besok ya. Usahakan hari ini sama malam hari ini kalian harus bisa hafal ya halaman 30. Halaman 30. Kalau dia nggak sanggup juga bilang sama Ustadz, apa masalahnya? Nanti misalnya udah gitu Ustadz, misalnya nggak sanggup itu, makanya bilang sama Ustadz, apa alasan dia nggak bisa? Misalnya nggak bisa gitu, nanti dikasih. Ya nanti lah itu, nanti Ustadz apakan pikirkan jawabannya. Ustadz boleh kumpul PR. PR. Taib itu ya. Ntar ya. Baik, sudah sampaikan semuanya. Yang belum praktek, yang belum ujian remedial, silakan itu dikirimkan secepatnya. Ya. Taib, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ya. Ada yang buat PR? Halaman berapa PR-nya? Halaman 33. Oh, Masya Allah. Iya ya, 2 orang itu ya. Atau lanjut aja dulu ya, lanjut aja. Bentar. Lanjut. Ada enggak? Habis. Udah habis ya. Atau nanti aja. Nanti kumpulkan biar sekalian sama orang ini. Nantinya. Kita lanjut belajar halaman 34 ya. Nanti ya kumpulkan. Kalian. Baik, halaman 34 silakan dibuka.
Ma'lumat tambahan sulasi mujarrad, informasi. Informasi materi tambahan tentang sulasi mujarrad. Masdar untuk fi'il sulasi mujarrad memang beragam bentuk wazan seperti tampak dalam tabel kosakata. Mereka terlihat berbeda dari wazan dasar yang ada dalam tasrif al-usul bab wazan. Namun hal ini bukan keanehan, lantaran mereka bisa bersifat kiasi, dianalogikan, disamakan kepada wazan baku, dan bisa bersifat sama'i menurut umumnya pemakaian senarab. Artinya gini, jadi sama'i ini apa yang didengar oleh orang Arab kayak gitu, di kamus nggak ada dia. Dan berikut adalah sedikit contoh wazan-wazan kiasi dan sama'i untuk masdar sulasi mujarrad. Nah, ini masalahnya yang kemarin kan ada kita latihan di halaman 33. Kan katabah kitabatan Ustaz. Padahal Ustaz, itu kalau Anda lihat di masdar halaman 30 itu katanya itu enggak ada yang mirip Ustaz. Fa'lan. Jadi kayak mana Ustaz Anda membuatnya katanya, masdarnya katanya. Ijlis misalnya, jalasa yajlisu, ada yang mengatakan julusan, ada yang jalsan menurut yang halaman 30, fa'lan jalsan. Nah, itulah masalahnya. Kenapa? Karena masdar ini ada memang aturannya ada seperti yang halaman 30, ada juga dia nggak ada aturan. Artinya apa? Dia karena sering mendengar. Makanya nanti kalian kalau udah sering kayak gini, sering belajar tentang agama, sering mendengar dari ustadz-ustadznya yang guru lain gitu kan, menyebutkan ya masdarnya jadi julusan. Ustaz, kok julusan Ustaz? Tapi setahu anak belajar tasrif dasar sama Ustaz Zainuddin nggak ada loh Ustaz yang nggak ada Ustaz apa namanya julusan, yang ada fa'lan gitu Ustaz, nggak ada Ustaz. Ah, itulah makanya jadi kadang-kadang dia nggak ada wazannya karena mungkin sering mendengar atau di kamus ada sebagian seperti itu. Kadang-kadang orang Arab kayak gitu ngomongnya. Banyak itu masdar ini yang aneh. Kayak mana cara bikin masdar ya? Iya, karena dia nggak ada. Karena ada yang kiasi, ada yang disamakan, ada yang sama'i, dengar. Hanya modal mendengar, kebiasaan kita sering mendengar, namanya sama'i ya. Oh, setahu anak, Ustadz Fulan ngomong hari itu kayak gini masdarnya. Kitabatan, julusan gitu kan. Jadi bukan katban, tapi kitabatan seperti itu. Ah, itu ya, paham ya sampai sini ya. Ini masalah masdar. Baik, coba lihat itu. Contoh masdar kiasi. Nampak itu? Nampak enggak? Nampak? Ini. Kiasi. As-sima'i, perhatikan. Coba tengok sebelahnya. Apa wazannya? Wazannya fi'alatan. Ada fa'alan. Ada fu'ulan. Nah, contohnya apa? Fi'alatan zira'atan. Fa'alan karoman. Fu'ulan qu'udan. Ah, ini enak dia, udah ada. Ada kiasi. Kiasi itu disamakan, dikiaskan. Disamakan. Coba yang asima'i. Wazannya fi'lan. Contohnya hifzon. Fa'latan, contohnya rahmatan. Fi'la zikro. Ternyata zikro itu masdar. Tanwinnya nggak ada loh. Zikro itu masdar. Jadi kadang-kadang dia aneh gitu kan. Biasanya setahu kita yang namanya masdar pakai tanwin dia kan, tanwin an. Ya. Makanya kalau kita nggak belajar banyak,
yang nggak tahu. Kalau kalian malas belajar, aduh susah jadinya. Mau ujian bingung, udah disuruh dihafal itu wazannya. Saya bilang kan nggak ada apa juga. Pas wajar lah namanya ujian. Gimana ini? Padahal sorab ini rumus loh. Kalau kalian nggak hafal rumus ini ya kacau, seperti matematika MM. Macam mana jalannya ini? Kok bisa hasilnya sekian? Oke lah kalau jawaban dia benar dalam ujian. Tapi ketika ditanya dia, nah dari mana jalannya? Kok bisa hasilnya segini? Entah, Ustadz, Anda dapat dari kawan. Ketahuan dia. Berarti nyontek kan? Hah? Ya, tebak-tebakan. Nah, kalau orang yang betul-betul pakai rumus, dari mana kamu tahu ini? Gini Ustadz, ini rumusnya yang Anda tahu. Kalau gini rumusnya, maka dia gini-gini kan, ini hasilnya. Oh betul. Kalau udah betul rumusnya, itu tak akan bergeser jawabannya. Pasti benar itu. Namanya ilmu pasti kan gitu. Ilmu pasti. 3 kali 3. 3 itu 3 kali. Kan gitu. 3 itu 3 kali. 1 2 3. 3 kali dia. 9. 2 kali 3 6. 2-nya 3 kali. 1 2 3. Gitu caranya. Paham kan? Itu ilmu pasti. 10 kurang 3 berapa? 10 dikurang 3. Ya pasti kayak gini hasilnya. Gak mungkin lagi, gak bisa lagi lain. Jawabannya rumus perkalian, rumus tambah-tambah, rumus kurang. Nah itu kalau matematika. Itu masih rumus yang sederhana kan gitu untuk anak SD. Kelas 1 SD, kelas 2 SD. Bagaimana pula rumus Pitagoras, rumus aljabar, algoritma, entah apa namanya kan? Dah. Jadi kalau kalian nanti mau berdagang harus menguasai matematika ini supaya nanti kalian nggak kena tipu. Jualan kok nggak pernah untung lah jualan ini. Nggak pandai ngali-ngali bagi-bagi. Ya, jadi dasarnya harus tahu matematika. Taib. Itu. Jadi sama dengan ilmu sorab ini, tasrif ini. Kalau kalian nggak menguasainya ya nggak bisa dia. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, fi'lu amr sulasi mujarrad. Seluruhnya berawalan hamzah wasol, berharokat kasrah. Kecuali bab 1 dan bab 5 yang berharokat dhammah. Dan ain fi'il dalam sighah fi'il amr menyesuaikan terhadap ain fi'il dalam sighah fi'il mudhari'nya. Kemudian fi'il nahyi pun demikian dalam hal kesamaan ain fi'il. Baik, ini harus dijelaskan ini. Bingung nanti kalau kalian nggak tahu ini. Coba papan tulisnya, siapa bisa ngapus? Ya, papan tulisnya ya. Sudah? Tadi bilangnya apa? Waalaikumsalam.
Fi'il amar, ya kan? Fi'il. Ada lagi spidol kalian? Ini kurang bagus ini tintanya ini. Ada kan? Fi'il amar. Hijau ini kurang jelas dia kadang. Ada yang hitam. Kata dia gimana cara membuatnya? Dia kalau yang untuk sulasi mujarrad kata dia, ya, dia semuanya harus menggunakan hamzah wasol. Hamzah wasol namanya. Yang berbaris kasroh. Sudah? I berarti kan. Kemudian, nah kecuali pada bab 1 dan 5. Bab 1 apa bunyi sighahnya? Fi'il madi mudhari'nya. Fa'ala yaf'ulu. Sighah kelima apa bunyinya? Fa'ila yaf'ulu. Betul? Ya lagi, halaman 30. Fa'ula yaf'ulu, itu dia. Jadi fa'ula yaf'ulu. Berarti kesimpulannya, perhatikan. Jangan main-main kalau Ustaz jelaskan. Berarti kesimpulannya, setiap fi'il mudhari yang di ainnya dhammah itu hanya di sighah yang ke-1 dan yang ke-5. Nah, kalau sudah dhammah di ainnya yaf'ulu. Berarti kalau ainnya dhammah, maka dia ikut dhammah. Tapi kalau dia ainnya, tengok, yaf'ilu kasrah, kemudian yaf'alu kalau dia fathah sama kasrah, maka wajib hamzanya kasrah. Itu pedomannya kalau fi'il amr. Kita ulangi. Cara bikin fi'il amr, ya, harus menggunakan hamzah wasol. Hamzah wasol itu adalah hamzah yang kadang bisa disambungkan. Bisa dia disambungkan kata yang sebelumnya ke dia bisa disambungkan. Nanti kita contohkan. Baik. Jadi gimana cara kaidahnya Ustaz? Dia harus menggunakan hamzah wasol yang baris kasroh. Jika fi'il mudhari'nya yang pola 1 dan 5. 1 dan 5. Kenapa? Karena pola yang pertama itu fi'il mudhari'nya berbunyi yaf'ulu. Tengok, dhammah. Kemudian ini pola berapa? 1. Pola 2, ain fi'ilnya juga sama. Yaf'ulu juga sama. Yaf'ulu ini 5 ya. Pola 1 dan pola 5 dia sama-sama ainnya baris dhammah. Selebihnya ada yang yaf'alu, yaf'ilu, fathah sama kasroh. Selain yang dua ini, maka fi'il amarnya menggunakan hamzah yang berbaris kasroh. Sampai sini paham? Paham nggak sampai sini? Paham? Sikit. Apanya paham? Apanya? Apa lagi? Nah, contohnya
Enaknya bikinnya semua ya. Enaknya langsung di TV gitu. Tapi di sini nggak ada pelacoknya ya. Ada sini? Nggak ada kan? Di sini nggak ada HDMI. Nggak bisa. Nggak ada dia. Itu HDMI. Hah? Iya, pakai laptop. Ini kan coloknya kan HDMI namanya, beda, bukan USB. Kalau ada bisa kita contohkan di TV ya langsung. Karena kan banyak ini. Mau dituliskan banyak juga nih. Yaf'ulu. Nggak ada, nggak ada. Bukan. Dah. Contohnya pada sini. If'il. Perhatikan. If'il, ini ain ya. Pola keberapa ini? Pola kedua. Ya. Kemudian pola ketiga? If'al, pola ketiga. If'al. Pola keempat? If'al juga. Nah, pola kelima? Uf'ul. Pola keenam? If'il lagi. Coba. Apa lagi? Apa yang tinggal? Pola pertama kan? Pola pertama uf'ul. Nah, yang dua ini ya berbeda. Ini pola ke-1, ini pola ke-5. Selebihnya menggunakan hamzah wasol yang baris kasroh. 1, 2, 3, 4. Pokoknya pedoman kita di kepala kita taruhkan. Pola 1 dan pola 5 fi'il amarnya uf'ul. Pola kedua if'il. Pola ketiga if'al keempat. Pola terakhir if'il. Jadi 1, 5 sama, 2, 6 sama, 3, 4 sama. Bisa ulangi. 1, 5 sama. Apa itu? Uf'ul. 2, 6 if'il. Betul kan? If'il. 3, 4 if'al. Mudah nggak? Ulangi lagi. 1, 5 uf'ul. 2, 6 if'il. 3, 4 if'al. Coba dulu ulangi. Ulang. Mudah sekali ya. Coba lagi ya. Coba lagi. Bagus. Uf'ul. Pak. 3, 4 if'al. Coba. Belum. Makanya jangan main, fokus.
Coba. Apa yang belum? Apa yang belum? If ini sudah. If uf'u sudah. Terakhir apa? Fatha yang belum. If'al ya. Ya. 3. If'al. Kan mudah sebenarnya. Easy. Sahlah. Apa? Sahlah. Sahlah artinya mudah. Sahlah. Iya. Sahlah artinya mudah. Sama dengan easy. Bahasa Inggrisnya easy. Sama ya. Baik, jadi sesuai dengan kata dia, semangat belajar dan menyenangkan. Jangan dibikin susah. Yang penting dengarkan baik-baik. Ustaz bicara, dengarkan, ikuti, jangan sambil ngantuk. Enggak dapat dia. Gitu ya. Kalau kalian ikuti ini dengan serius, insya Allah mudah. Gampang diikuti. Ya, sahlah. Nah, terakhir apa? Fi'il nahi. Fi'il nahinya sama juga. Fi'il nahi sama. Tinggal tambah aja. Lah, tambah dengan lah. Apa ini? Taf. Gitu dia. La taf'ul. Ini apa? La il. La taf'il. Nah itu. La taf'al. Sama ini. Ikuti ininya. Ya, la taf'al. Ain. Kemudian la apa lagi? Taf'ul. Terakhir la dah. Tuh dia ya. Ini apa namanya? Fi'il an-nahyi ya. Ini fi'il amar, perintah. Ya, perintah larangan. Ayo, siapa yang bisa bantu Ustadz? Siapa yang bisa bantu Ustadz memberikan satu contoh dalam Al-Quran dari fi'il nahi? Siapa yang bisa? Ayo. Fi'il nahi, larangan. Quran dulu. Nggak bisa, tadi jangan. Itulah gunanya ngapal Quran itu. Kalau ngapal Quran kita mencerna otak kita. Yang adalah depannya. Apalah ya yang adalah depannya.
Coba dicari kayak komputer. Ketikkan la searching, cari yang ada lahnya. Mana bisa? Depannya adalah itu lam, bukan la. La bukan lam ya. Siapa yang bisa bantu? Gak ada? Gak hafal? Gak hafal ayatnya? Nanti kita kapan-kapan main game kita. Main game kayak gini lah. Makanya di sekarang antum siap itu. Iya, main game. Game sorop namanya. Game sorop. La tadkhulu. La tadkhul. Surah apa itu? Mana? Tak. Yang susah. Kapan kau buat? Buah bah. La tadkhul. Min babin ya. Ya. La tadkhulu itu janganlah engkau masuk di pintu-pintu. Berarti itu fi'il nahi, tapi untuk jamak dia. Apa artinya situ? Apa artinya? Apa artinya? Janganlah artinya kan, wahai anak-anakku, janganlah masuk. Itu larangan, jangan. Nahyi, larangan artinya. Jadi la untuk melarang. La taf'ul, jangan kau kerjakan. La tadkhulu, karena dia banyak anak-anaknya. Tadkhulu, satu orang, la tadkhul. Gitu ya. Contohnya lagi apa? La tanamu misalnya. Untuk kalian semua, la tanamu fi hadzal fasal. Janganlah kalian tidur di kelas ini. Tapi kalau sendirian dia, la tanam. Jangan kamu tidur. Jalasa yajlisu ijlis, la tajlis. Jangan kau duduk. Kalau banyak, la tajlisu. Janganlah kau duduk. Janganlah kalian duduk. Apalagi nyuruh minum. La tashrab. Kalau banyak kalian, la tashrabu. Janganlah kalian minum. La tashrabu. Kalau sendirian dia, la tashrab. Ya akhi, la tashrab. Berarti kalau antum nanti tambahin. Ya, untuk antum ditambah menjadi
la tadkhulu. Iya. Hah? Belum. Ada masanya itu. Makanya yang sudah dipelajari itu diikat kuat, disimpan di sini. Karena nanti akan nyambung terus dia. Ini kan masih dasar. Nanti ada yang kedua, menengah. Ada lanjutan. 3 buku ini. Makanya kalau kalian ini gagal ya gimana nanti mau lanjut lagi gitu menengah. Iya. Ini sedap ini belajarnya nih, seru kita. Ya. Ustadz juga udah belajar ini. Setiap pekan Ustadz itu menjawab ini soal-soal. Dan alhamdulillah Ustadz nilainya 100, 97, 95 nilai Ustadz. Ketika kadang Ustadz keliru dalam hal penempatan kayak tadi masdar gitu kan. Jadi sebelum Ustadz mengajari kalian, Ustadz sudah belajar ini, udah pelajari. Nah, gitu. Jadi kalau kalian nggak serius, ya nanti bahasa kita kewalahan. Apa kewalahan itu? Pening nanti pas ujian naik kelas. Makanya dari sekarang cicil. Apa yang disuruh hafal gitu kan. Ini dia hafal ya, wajib ya gitu. Nah, baik. Nah, gitulah cara membuat fi'il nahid fi'il amar. Yang intinya apa? Kalau fi'il amar ini perhatikan. Fi'il amar ini itu diambil daripada fi'il mudhari. Gimana caranya Ustadz kok dari fi'il mudhari? Gampang saja. Jadi kalau fi'il mudhari ini fi'il mudhari kan? Yaf'ulu misalnya. Gini caranya. Gini cara membuat fi'il amarnya. Pertama-tama kita hilangkan yahnya. Kita kan ini kan yaf'ulu kan? Udah? Jelas gak itu? Kita hilangkan yanya. Baca. Bisa? Nggak bisa dibaca. Kenapa? Karena kalau sudah mati duluan, gimana mau bisa? Harus hidup dulu dia baru bisa mati. Jadi kalau mati duluan, nggak bisa kita urus dia. Nah, jadi gimana caranya Ustaz? Dikasih hamzah. Ini alif masih ya? Masih alif. Hamzahnya ini baris apa sih? Tengok aja di ainnya. Kalau ainnya baris dhamma, kasih baris dhamma. Baca. Ada barisnya masih. Fi'il amar tidak boleh ujungnya berbaris, maka dimatikan. Dah, selesai. Uf'ul, selesai. Mudah aja cara bikin fi'il amarnya. Ya, ini kalau yang dhamma. Kalau yang dia, perhatikan. Kalau yang dia ain fi'ilnya yaf'alu. Sama juga, dibuang huruf ianya, dibuang. Baca, nggak bisa. Kasih hamzah. Baris apa hamzahnya nih? Nggak tahu. Kalau fathah, kawannya kasroh. Ini ada barisnya, matikan lagi, ya kan? Selesai. Terakhir yang ainnya di kasroh. Ilu sama juga, hilangkan huruf ianya. Dah, dikasih hamzah. Baris apa hamzahnya? Tengok ainnya. Ainnya baris apa? Kasroh, dikasrohkan.
Ini matikan. Dah selesai. Cara bikin fi'il amr. Jam berapa istirahat? Udah. Baik, barakallahu fikum. Nah, itulah. Jadi terus latihan ini ya. Terus latihan. Insyaallah kalian bisa, insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kumpul PR-nya.